Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari grup G sesi B3 dari praktikum mikrobiologi industri. Di sini kami akan menjelaskan tentang modul fermentasi asam cuka. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Tobroni Akbar, NPM 1908101008. Saya Meisy Linda Susanti, NPM 19 03 10 186. Saya Muhammad Bagas Wirawan, NPM 180 184. Baik, untuk mempersingkat waktu, jadi untuk topik pembahasan kali ini ada 12 pembahasan topik. Jadi untuk yang pertama yaitu fermentasi. Nah, fermentasi sendiri secara luas yaitu suatu proses terjadinya perubahan kimia pada suatu substrat organik melalui aktivitas enzim yang dihasilkan oleh suatu mikroorganisme. Yang selanjutnya ada jenis-jenis fermentasi. Nah, berdasarkan kebutuhan oksigen, fermentasi ini dibagi menjadi dua, yaitu ada fermentasi aerob dan anaerob. Yang aerob itu fermentasi yang memerlukan oksigen, dan yang anaerob fermentasi yang tidak memerlukan oksigen. Selanjutnya, fermentasi berdasarkan produk yang dihasilkan. Itu ada yang homofermentatif dan heterifermentatif. Yang homofermentatif itu adalah fermentasi yang produknya itu hanya berupa asam laktat. Contohnya itu pada fermentasi yogurt. Yang kedua itu ada heterifermentatif, yaitu fermentasi yang produk akhirnya berupa asam laktat dan etanol yang sama banyak. Contohnya pada fermentasi tape. Kemudian ada jenis fermentasi berdasarkan kebutuhan starter. Ada dua, yaitu spontan dan tidak spontan, di mana yang spontan ini merupakan fermentasi yang tidak ditambahkan mikroorganisme dalam bentuk starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Sedangkan yang tidak spontan yaitu fermentasi yang ditambahkan starter atau ragi dalam proses pembuatannya. Lalu yang selanjutnya ada fase pertumbuhan bakteri. Di fase pertumbuhan bakteri ini ada 4, yaitu yang pertama ada fase lag, fase penyesuaian bakteri dengan lingkungan yang baru. Lalu ada fase logaritma, yaitu ditandai dengan terjadinya periode pertumbuhan yang cepat. Setiap sel dalam populasi membelah menjadi 2 sel. Yang ketiga ada fase stasioner. Fase stasioner ini terjadi pada saat laju pertumbuhan bakteri sama dengan laju kematiannya, sehingga jumlah bakteri keseluruhan bakteri akan tetap. Yang keempat ada fase kematian, fase di mana laju kematian lebih besar. Ini adalah kurva dari fase pertumbuhan bakteri, di mana biasanya pada waktu sekian itu ada fase lag. Setelah itu dilanjutkan dengan fase eksponensial, di mana jumlah bakteri itu akan meningkat. Lalu ada keadaan di mana stasionari, itu jumlahnya tetap, dan apabila dalam fase kematian itu jumlah bakterinya itu akan menurun. Kemudian ada pembahasan tentang asam cuka. Nah, pengertian asam cuka dan sifat dari asam cuka, asam asetat atau asam cuka adalah senyawa organik yang mengandung gugus asam karboksilat yang dikenal sebagai pemberi rasa asam dan aroma dalam makanan. Nah, asam cuka ini memiliki rumus empiris CH3COH. Asam asetat atau asam cuka ini berasa asam dan berbau menyengat. Meskipun digolongkan sebagai asam lemah, asam asetat atau asam cuka ini pekat, bersifat korosif, dan dapat menyebabkan iritasi yang serius pada kulit. Yang selanjutnya ada fermentasi asam cuka.
Nah, yang pertama, fermentasi alkohol, yaitu glukosa diubah menjadi alkohol oleh Saccharomyces cerevisiae secara anaerob, dan yang kedua yaitu fermentasi asam asetat oleh Acetobacter aceti yang mengoksidasi alkohol menjadi asam asetat secara aerob. Lalu selanjutnya ada prinsip dan tahapan fermentasi asam cuka. Yang pertama itu fermentasi alkohol. Tahap fermentasi alkohol itu digunakan untuk memproduksi asam cuka. Dapat dilakukan tanpa memerlukan pengaturan suhu, terutama bila dilakukan dalam skala kecil, karena suhu lingkungan sesuai untuk pertumbuhan dan aktivitas dari sel kamir. Yang kedua itu ada fermentasi asam cuka. Fermentasi asam cuka itu biasanya disebut dengan asetifikasi atau proses oksidasi etanol oleh bakteri menjadi asam asetat dan air. Golongan bakteri yang mengoksidasi etanol menjadi asam asetat disebut sebagai bakteri asam asetat. Kemudian ada reaksi dan mikroorganisme dalam fermentasi asam cuka. Nah, yang pertama kan fermentasi alkohol, di mana di sini alkohol yang berumus empiris C6H12O6 itu akan difermentasi oleh mikroorganisme yaitu Saccharomyces cerevisiae dan menghasilkan sebuah alkohol. Maksud saya Saccharomyces cerevisiae ini akan menfermentasi glukosa atau gula itu menjadi sebuah alkohol yaitu C2H5OH dan akan mengeluarkan gas CO2. Nah, kemudian di fermentasi yang kedua yaitu alkohol itu akan difermentasi oleh Acetobacter aceti dibantu dengan penambahan O2. Nah, hasilnya adalah asam asetat atau asam cuka yaitu CH3COH dan air. Yang selanjutnya ada metode pembuatan asam cuka. Asam asetat atau asam cuka dapat diproduksi secara sintesis maupun secara alami melalui fermentasi menggunakan bakteri. Secara sintesis, asam asetat biasanya dihasilkan dari sumber petrokimia melalui karbonilasi metanol dan oksidasi fase cair dari butana, nafta, dan asetaldehid. Asam asetat diproduksi dan direaksikan oleh bakteri-bakteri tertentu, misalnya dari genus Acetobacter dan spesies Clostridium acetobutylicum. Bakteri-bakteri ini terdapat pada makanan, air, dan juga tanah, sehingga asam asetat secara alami diproduksi pada buah-buahan atau makanan yang telah basi. Selanjutnya ada kondisi optimum fermentasi asam cuka. Menurut salah satu penelitian, kondisi optimum yang menghasilkan rendemen asam cuka terbaik itu pada pelakuan waktu fermentasi 10 hari dan penambahan inokulum Acetobacter aceti sebanyak 15%. Kadar asam cuka yang dihasilkan itu sebesar 8,56 mg per 100 ml. Kemudian ada faktor-faktor yang mempengaruhi dari fermentasi asam cuka. Yang pertama ada keasaman pH. Jadi pH ini akan mempengaruhi dari fermentasi asam cuka karena bakteri yang digunakan itu memiliki optimum pH yang digunakan sehingga pH harus dijaga. Kemudian mikroba yang digunakan. Nah, jenis mikroba yang digunakan pada fermentasi asam cuka ini adalah Acetobacter aceti. Kemudian faktor yang ketiga yaitu suhu, di mana suhu akan berpengaruh terhadap pertumbuhan atau kelangsungan hidup dari Acetobacter aceti. Apabila suhu terlalu tinggi, maka bakteri Acetobacter aceti akan mati. Kemudian ada kandungan oksigen dalam proses fermentasi karena berpengaruh karena Acetobacter aceti ini membutuhkan oksigen untuk melakukan fermentasi terhadap alkohol untuk menjadi asam cuka. Kemudian waktu fermentasi ini semakin lama
sebenarnya semakin baik, namun juga ada batas maksimum dari bakteri aseti ini untuk menguraikan alkohol menjadi asam asetat. Yang selanjutnya ada aplikasi dari asam cuka. Aplikasi dari asam cuka ada berbagai macam, yaitu bisa sebagai pelarut untuk produksi asam treftalat murni serta penggunaannya dalam industri makanan. Bisa sebagai bahan untuk sintesis monomer vinil asetat, etil asetat, butil asetat, dan anhidrida asetat. Dan bisa juga sebagai bahan baku pembuatan bioetanol melalui proses hidrogenolisis. Selanjutnya ada hasil dari percobaan fermentasi asam cuka. Yang pertama, itu percobaan pengamatan pada fermentasi pada hari ke-1 sampai hari ke-8. Pada hari ke-1 dan ke-2 itu pH-nya 5 dan baunya itu dari hari ke-1 sampai hari ke-8 itu masam. Untuk dari warna itu dari hari ke-1 sampai hari ke-6 itu berwarna coklat keruh, dan pada hari 1 sampai hari ke-4 itu terbentuk busa dan tidak ada endapan. Untuk hari ke-3 sampai hari ke-6 itu pH dari larutannya itu 4, dengan pada hari ke-5 sampai hari ke-7 sampai 8 itu pH-nya 3, menurun jadi 3, dengan warnanya itu berubah menjadi coklat muda dan tidak ada busa dan terbentuk adanya endapan. Kemudian ada pembuatan larutan NaOH 0,1 N 100 ml. Ini digunakan untuk titrasi asam basa untuk mengetahui kadar dari asam cuka yang ada pada bahan setelah fermentasi. Nah, ini dapatkan kita membutuhkan 0,4 gram NaOH yang nantinya akan dilarutkan ke dalam air sebanyak 100 ml. Lalu ada perhitungan massa jenis yang didapatkan, yaitu sebesar 1,02085 gram per mili. Selanjutnya adalah pengamatan mikroskopis bahan, yaitu wine apple. Dari pengamatan mikroskopis itu diperoleh sel yang tidak berinti, terus tidak membentuk koloni, dan berbentuk bulat. Perbesaran yang digunakan itu perbesaran 10x40. Nah, ini merupakan hasil titrasi asam cuka yang kita lakukan dengan volume 10 mili selama dengan 3 kali titrasi, di mana didapatkan rata-rata titrasi yaitu 3,13. Lalu yang selanjutnya ada perhitungan kadar asam cuka dari wine apple. Di sini dalam percobaan ini setelah dihitung kadar asam cuka dari wine apple didapatkan yaitu sebesar 0,55747%. Baik, terima kasih. Sekian yang bisa kami sampaikan dari grup G. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.